Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan spirit, supaya kita lebih bersemangat menjalani hidup. Ada banyak yang harus kita renungi, ada banyak harus kita syukuri, termasuk apa yang sudah saat ini kita dapatkan, apa yang sudah saat ini kita jalankan, semuanya harus kita selalu banyak syukuri, harus kita banyak berterima kasih. Karena sampai saat ini kita mungkin lebih baik dari yang lain. Kita bisa seperti ini karena berkat karunia yang diberikan kepada kita. Setiap orang, setiap manusia punya jatah rezeki yang berbeda. Setiap manusia punya permasalahan yang berbeda-beda pula. Ada orang yang berpenghasilan tinggi, ada orang yang ditakdirkan dengan penghasilan yang besar, tetapi jauh dari keluarga, tetapi jauh dari anak dan istri. Ada sebagian yang ditakdirkan dengan penghasilan yang kecil, yang pas-pasan saja, tetapi setiap hari bisa kumpul dengan keluarga, setiap hari bisa ketemu dengan anak dan istri. Tentu semuanya ada kelebihan, semuanya ada kekurangan, dan setiap orang sudah diatur jatah rezekinya masing-masing, termasuk masalah yang dihadapi masing-masing. Terkadang kita berkecil hati ya, menempati satu rumah yang mungkin cukup kecil ya, tetapi tanpa disadari ada sebagian di luaran sana yang sampai saat ini bahkan belum bisa memiliki rumah. Ada yang mereka hanya punya rumah yang kecil, tetapi dia lebih bahagia, punya anak yang banyak. Sebaliknya, di sisi lain, di luaran sana juga ada orang yang punya rumah yang besar, bahkan sangat mewah, tetapi tidak punya anak di sana. Tentu yang kita lihat, yang kita alami, ada kalanya bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita hayalkan ya. Tahu enggak kenapa orang merasa tidak bahagia? Jawabannya tentu karena kita terlalu banyak melihat orang lain, terlalu banyak melihat sisi baik orang lain, terlalu banyak melihat kelebihan orang lain. Kita terlalu banyak membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Kalau itu yang menjadikan dasar untuk mengukur ya tingkat kenyamanan kita, tingkat kebahagiaan kita, maka tidak akan pernah ada habisnya. Yang kita lihat, yang kita pandangi, itu tidak selalu sama dengan yang terjadi sesungguhnya. Mungkin kita sering membandingkan yang dipunyai oleh orang lain, bahkan yang dipunyai oleh tetangga-tangga kita, sehingga ketika mereka membeli ini, beli itu, yang terjadi panas di dalam diri kita. Mungkin kita melihat jalan hidup orang lain terlalu lempeng, terlalu lurus, terlalu enak, sementara jalan hidup kita penuh dengan liku-liku, terjal, bahkan penuh dengan derita. Tidak jarang air mata kita terus menetes. Tidak jarang rasa perih yang kita hadapi seakan tidak pernah berakhir. Sementara kalau kita melihat ya, kalau kita melihat kelebihan yang diberikan kepada kita, sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin yang kita lihat menurut pandangan kita, jalan mereka itu lurus, jalan mereka itu lempeng, dan jalan mereka itu enak. Tetapi belum tentu yang mereka rasakan seenak dan selurus yang kita rasakan. Selalu ada permasalahan yang dihadapi setiap orang, dan tentu
semuanya juga berbeda-beda. Ada yang menganggap permasalahan itu berat, ada yang menganggap permasalahan itu ringan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita bijak di dalam menghadapinya. Kadang kita lupa dengan yang sudah kita jalani, yang sudah diberikan pada kita, bahwa di sekitaran kita ada banyak nikmat, ada banyak karunia yang luar biasa yang tanpa kita sadari. Memang rezeki itu tidak selalu kita dapatkan dalam bentuk uang. Mungkin keluarga kita sehat, mungkin dari suasana kerjaan kita yang nyaman, lingkungan kerja yang kita yang mendukung, orang tua kita yang masih lengkap, dan masih banyak lagi karunia yang diberikan pada kita yang kita tanpa sadari itu kalau kita hitung sangat tidak ternilai harganya. Berapa banyak orang, mereka punya uang yang banyak, mereka punya harta yang berlimpah, tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Yang ada hanya terapi, pengobatan yang terus menerus, bahkan nyaris tidak bisa menikmati indahnya hidup ini, nyaris tidak bisa menikmati harta yang mereka punya. Terkadang dengan melihat kondisi kita bandingkan dengan orang lain, kita lupa untuk kita selalu banyak bersyukur, untuk selalu kita ikhlas dengan segala kondisi kita. Maka bersyukurlah ketika kita sampai saat ini dikaruniai hal yang luar biasa. Kita sehat, keluarga kita sehat, meskipun penghasilan kita tidak setinggi mereka, meskipun penghasilan kita tidak sebesar mereka, tetapi tentu tingkat kebutuhan kita juga berbeda dibanding dengan mereka. Maka jangan sampai kita iri hati, jangan sampai kita membandingkan kelebihan mereka dengan kekurangannya dari diri kita, karena itu akan menjauhkan kita dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan pernah menganggap kehidupan orang lain itu lebih baik dari kehidupan kita, ya. Jangan juga pernah melihat dan menjadikan perbandingan kehidupan orang-orang yang di luaran sana yang lebih baik, apalagi kita melihat dari media sosial, karena yang mereka rasakan belum tentu sama yang kita rasakan. Di saat kita merasakan, ya, di saat kita mengeluhkan pekerjaan, di saat kita mengeluhkan gaji kita kecil, maka ingatlah di luaran sana mungkin pekerjaan kita itu adalah impian buat mereka-mereka yang hingga saat ini belum ada pekerjaan. Di saat kita mengeluhkan anak kita rewel, anak kita susah diatur, maka lihatlah di luaran sana ada banyak wanita-wanita yang mengidamkan kehadiran seorang anak yang mereka hingga saat ini ditakdirkan belum punya atau belum dikaruniai anak. Ketika kita mengeluhkan rumah kita kecil, bahkan banyak terjadi kebocoran saat hujan itu tiba, maka lihatlah di luar sana. Bisa jadi rumah yang kita tempati, rumah yang kecil itu adalah impian mereka-mereka yang hingga saat ini belum punya rumah. Rumah kita yang saat ini bisa jadi impian mereka-mereka yang terusir dari tempatnya, digusur dari tempatnya. Ketika kita mengeluhkan harta kita pas-pasan, ingatlah di luar sana ada banyak orang yang dikejar-kejar hutang. Bisa jadi yang kita rasakan itu yang mereka inginkan, hidup tenang tanpa dikejar oleh hutang dan sebagainya. Kenapa kita tidak ikhlas untuk menerima semuanya? Kenapa kita tidak mau bersyukur dengan semua yang ada? Kenapa kita tidak mau
bersabar dengan ujian yang kita dapatkan, ujian yang kita jalani. Sekecil apapun ujian itu, sekurang apapun kondisi kita, tetaplah bersyukur, tetaplah ikhlas dan sabar menjalaninya. Kenapa kita harus sibuk dengan kebahagiaan orang lain? Kenapa kita harus sibuk dengan memikirkan rezeki orang lain? Toh rezeki itu sudah ada yang atur ya, sudah ada yang mengurusnya. Buat diri kita sebahagia mungkin, buat diri kita senyaman mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak bersyukur, perbanyak ikhlas, dan bersabar dengan semua yang ada. Mungkin saja kita melihat orang lain di sana hidupnya enak, hidupnya tenang, bahagia, uangnya banyak, dan sebagainya. Menurut kita, mereka itu enak, mereka itu tenang, mereka itu bahagia. Tapi belum tentu yang mereka rasakan itu seenak dan seindah yang kita bayangkan. Bisa jadi mereka jauh lebih berat bebannya, hanya saja mereka tidak mau mengeluh. Karena itu bersyukurlah, jadilah orang yang selalu banyak bersyukur dan bermanfaat untuk orang lain. Terakhir, urip iku kudu urup. Hidup itu harus bermanfaat. Tersenyumlah dan berjuanglah untuk menyambut masa depan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.